Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast about livestock education bersama saya Aulisani Anissa. Podcast pada kali ini merupakan episode yang spesial. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah memasuki penghujung tahun, dan biasanya kalau memasuki penghujung tahun kita sering kali berbicara tentang resolusi. Nah, dalam hal ini kita mau tahu resolusinya Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin di tahun 2023. Nah, untuk itu tentunya saya tidak sendiri di sini karena kami sudah mengundang narasumber kami yang terhormat, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syadar Baba, SPT MSI. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, terima kasih banyak ini atas undangannya. Alhamdulillah ya. Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktu Pak. Terima kasih. Kesibukannya akhir-akhir ini apa saja sih Pak? Ya, kalau kesibukan kan tidak hanya di akhir tahun ya, tetapi begitu akhir tahun maka rutinitas kita itu biasanya bermain pada bagaimana menyelesaikan semua tugas-tugas yang diamanahkan ke kita, utamanya target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh universitas maupun oleh kementerian. Ya tentu kita ada di sana mengevaluasi, mengeksekusi dan menyelesaikan semua persoalan-persoalan administratif dan persoalan-persoalan substantif yang ada di Fakultas Peternakan. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah kita selesaikan dengan baik dan bisa mudah-mudahan berjalan dengan baik lah. Terima kasih. Iya Pak. Ya. Terkait dengan tema kita pada hari ini Pak, resolusi untuk tahun 2023, kita ingin membuka dengan pertanyaan, bagaimana sih Bapak mengevaluasi sektor peternakan ini di tahun 2022, tahun sebelumnya Pak? Saya kira ini pertanyaan yang menantang ya, challenge untuk kita, utamanya bidang peternakan di tahun 2022 itu mengalami dua turbulensi utama. Yang pertama adalah serangan PMK di awal-awal tahun. Saya kira ini adalah suatu bencana besar yang luar biasa bagi dunia peternakan, khususnya untuk ternak sapi potong, yang diikuti dengan merebaknya kasus yang tidak kalah fenomenal juga dan menggetarkan juga kita, yaitu jembrana. Kenapa jembrana ini menggetarkan? Karena jembrana ini menyerang sapi lokal kita, yaitu sapi Bali, di mana sapi Bali ini adalah ternak asli yang plasma nutfahnya memang berasal dari Indonesia dan sudah diakui oleh PPB. Sehingga turbulensi-turbulensi ini menyebabkan tentu saja ada barrier untuk proses progres. Jadi setidaknya misalnya kita seharusnya sudah berada di titik A, tetapi karena ada turbulensi ini maka mungkin sekarang kita masih tetap stay di A-aksen itu, tidak sampai ke A karena adanya hambatan-hambatan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada transformasi yang sedang berjalan di Fakultas Peternakan sendiri, yaitu transformasi dari perubahan nomenklatur fungsi wakil dekan dengan menyatukannya akademik dan kemahasiswaan. Ini sebenarnya bukan turbulensi, ini adalah tantangan untuk berbuat lebih progresif lagi, kemudian lebih agile lagi dalam setiap proses pembelajaran, sehingga nanti kita berharap bahwa output yang kita janjikan kepada stakeholder kita, dalam hal ini mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, untuk masuk di Fakultas Peternakan itu betul-betul bisa kita realisasikan dengan baik. Dua hal ini di tahun 2022 saya kira dua hal yang menarik untuk kita lihat challenging-nya masing-masing, tantangannya masing-masing, supaya kita bisa mempersiapkan 2023 yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan dua turbulensi tadi, penyakit PMK dan jembrana tadi itu, saya kira ini tantangan yang sangat besar bagi insan peternakan, tidak hanya kita tapi teman-teman di veterinary science juga itu mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa melewati tahapan ini dengan baik, utamanya bagaimana mengadaptasikan situasi peternakan kita pada kondisi yang seperti ini, maka saya pikir kita akan menuju langkah yang lebih baik lagi. Tapi jika tidak, maka ini ancaman. Ini ancaman, tidak lagi challenging, tapi sudah menjadi ancaman bagi dunia peternakan kita, bahwa kita akan, utamanya ternak besar ya, ternak besar, yang basisnya pada peternakan rakyat.
Itu mungkin dua hal itu, perspektif itu yang agak sedikit mengganggu kita di 2022 ini. Baik. Ya. Jadi most of the challenge is about kalau di sektor peternakan secara umum itu mungkin tantangan-tantangan yang berbentuk force major ya Pak, Ya, yang tidak force bisa dihindari. Tapi kalau Ya. dalam lingkup fakultas sendiri itu merupakan adaptasi-adaptasi Ya. yang bisa menjadikan kita lebih tinggi Pada agilitasnya. utamanya pada struktur organisasi yang baru. Iya. OTK yang baru ini kan pasti ada filosofinya. Kenapa mesti begitu, ya kan? Nanti itu kita akan bahas lagi lebih jauh di berikutnya. Ya. Oke Pak, dari tantangan-tantangan yang sebelumnya di tahun ini, tahun 2022, bagaimana Bapak melihat outlook untuk tahun 2023 nih Pak di bidang peternakan? Semakin seru ini pertanyaannya. Oke. Baik, untuk meneropongkan outlook, meneropong 2023, bukan menerawang ya. Kalau menerawang itu profesi lain. Kalau kita ini meneropong. Meneropong artinya ada alat, terarah, terukur, ya kan? Bagaimana menghadapi tantangan 2023 dengan situasi yang ada di 2022. Betul. Saya pertama dengan adanya dua tantangan tadi yang bisa menjadi ancaman di 2023 jika kita tidak selesaikan dengan baik, utamanya untuk peternakan rakyat ya. Saya menyebutnya untuk peternakan rakyat. Untuk industri itu mungkin kita harus bahasnya di sesi yang berbeda. Kita fokus dulu untuk peternakan rakyat. Nah, apa yang terjadi di masyarakat? Ada beberapa hal yang menurut saya agak miris ya. Proses penyebaran penyakit itu betul-betul berjalan dengan masif. Ya, bisa kita cek sudah berapa kabupaten yang terinfeksi, terdeteksi kedua penyakit ini dengan cepat, terjadi demikian cepat, karena memang ternak ini mobilitasnya juga sangat tinggi. Iya. Mobilitas perpindahannya, kemudian sekat-sekat antar daerah itu meskipun aturannya sudah ada, meskipun kebijakannya sudah ada, tapi tetap bisa diterobos oleh para pelaku maupun orang-orang yang mungkin menurut saya bukan mereka tidak aware sebenarnya. Mereka sangat aware dengan itu, mereka sangat takut terkait dengan itu, tapi karena pengetahuan yang terbatas dengan itu, kemudian kemampuan untuk mengendalikan itu menjadi terbatas, akhirnya mereka seolah-olah kita memandangnya tidak aware dengan situasi ini. Sehingga menurut saya titik poin kita itu ada di situ, edukasi. Karena ini persoalan orang-orang yang terlibat di peternakan rakyat, peternak, pedagang dan segala macam itu pada umumnya not well educated. Jadi artinya dalam hal kedua penyakit ini yang saya maksud, bukan yang lain ya, dalam dua hal penyakit ini. Sehingga tantangan terberat kita adalah bagaimana kita insan peternakan ini yang sudah mendapat pengetahuan yang cukup terkait dengan kedua hal ini itu bisa terjun langsung ke lapangan untuk memberi edukasi yang benar terkait dengan ini. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin menghentikan ini. Iya. Karena ini proses bisnis. Proses bisnis itu ada uang, ya ada barang. Ya kan begitu. Tetapi kita harus bergerak mencoba memberikan edukasi bagaimana cara memproses perpindahan ini terjadi, tetapi tidak diikuti dengan perpindahan penyakitnya. Ya, bisa kita lokalisir dengan baik, bisa kita contoh saja bagaimana memberlakukan deteksi dini terhadap penyakit tersebut sebelum dia berpindah, misalnya sebelum ternaknya berpindah, maka ternak ini harus dipastikan bahwa tidak ada masalah, bukan carrier, bukan apa segala macam, sehingga dia bisa berpindah dengan baik. Nah, ini perlu adaptasi tentunya, ini perlu edukasi tentunya, ini perlu cara-cara sehingga ternak itu tetap bisa berpindah untuk dipotongkah, dikonsumsikah atau di apa, tetapi tidak ikut memindahkan penyakitnya. Iya. Nah, tentu kita berbeda dengan industri. Di industri karena dia sifatnya terlokalisir, kemudian spot, sehingga bisa dengan mudah kita hentikan. Nah, kita pada peternakan rakyat, Anda bisa bayangkan, baru itu punya ternak sapi sekitar 70 ribuan di berapa kecamatan. Ya. Lumayan banyak juga ya. Di beberapa kecamatan nih, berapa luas adanya. Jadi 70 ribu ekor memang tidak terlalu banyak dibanding dengan Australia pada satu tempat, tetapi lokasinya sangat tersebar. Sehingga proses penyebarannya akan sangat mudah. Nah, sehingga ini yang perlu kita artinya insan peternakan ini harus
concern dengan ini untuk tahun 2023 supaya kita bisa tanpa mematikan usaha peternakannya. Artinya kita tidak membuat peternak menjadi putus asa dengan apa yang terjadi, tetapi dengan menjalankan proses bisnisnya, tetapi bagaimana mencegah penyakit ini tidak bisa berpindah. Nah, ini yang perlu strategi. Ada orang bilang bahwa itu tidak mungkin. Saya kira mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Tinggal kita yang mengadaptasikan diri pada situasi itu. Selama ini kan kita tidak siap dengan itu. Kita tidak pernah berpikir bagaimana ketika wabah itu ada misalnya. Kita ya hampir sama dengan pemadam kebakaran. Apa-apa lah, pemadam kebakaran juga penting. Tetapi bahwa bagaimana mengatur strategi berikutnya, utamanya perpindahan ternak, identitas ternak, dan segala macam yang diperbaiki, sehingga proses pergerakannya bisa kita antisipasi dengan baik. Ya, itu. Kemudian di fakultas sendiri. Tantangan kita di dunia peternakan, utamanya alumni kita kan tantangan terbesarnya adalah sarjana peternakan, kesadarannya untuk kembali hidup di dunia peternakan setelah dia selesai, itu yang dipertanyakan kan. Kan ada Pameo yang mengatakan bahwa sarjana peternakan hampir semua pekerjaan bisa dia kerjakan. Iya. Bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi bupati, bisa menjadi pegawai bank, bisa menjadi PNS, bisa menjadi pebisnis yang lain. Tetapi dia hampir-hampir tidak bisa beternak. Kan ironi. Anda 4 tahun kuliah, terus setelah kuliah jadi pegawai bank misalnya. Iya. Itu enggak dilarang memang. Tetapi menjadi ironi, orang kuliah di kedokteran 4 tahun, koas 1 tahun lebih, menjadi dokter. Oke, jelas. Pasti, Anda pasti sudah ahli kan? Kuliahnya 4 tahun, koas sekian tahun, terus jadi dokter, ahli lah. Iya. Nah, harusnya seorang sarjana peternakan itu kuliah 4 tahun di Fakultas Peternakan, ketika dia jadi peternak yang benar, pasti bisa. Kenapa? Karena ya belajarnya gitu. Kalau tidak, enggak usah belajar kan. Nah, itu kan tantangan sebenarnya. Ini bukan kritik, otokritik atau apalah namanya, bukan. Tetapi ini adalah tantangan bagi dunia pendidikan peternakan. Tidak hanya di Unhas. Semua dunia peternakan itu bisa. Dan ketika itu terjadi, maka marwah Fakultas Peternakan, dimanapun dia berada, itu pasti akan kita mampu tingkatkan. Dengan menunjukkan, ini loh sarjana peternakan yang beternak, berbeda dengan orang yang tidak kuliah di Fakultas Peternakan yang beternak. Nah, saya memandang ini sebagai sebuah visi yang harus kita capai, tidak hanya di 2023, tapi kita akan berharap bahwa nanti proses ini akan kita jalani dengan baik, dan kita berusaha untuk sampai ke titik itu. Ya, jangan bayangkan orang beternak seperti masyarakat pada umumnya, karena kalau mereka kan memang tidak kuliah di Fakultas Peternakan. Harusnya kan ketika dia beternak, maka visi peternakannya itu jelas. Mau dapat apa, kalau mau dapat cuan, masuklah bisnis lo di peternakan. Coba lihat aja berapa triliun uang yang beredar di industri unggas misalnya. Itu kan suatu angka yang sangat fantastik. Iya, ya. Oke. Nah, di sektor lainnya juga sangat besar. Coba saya kasih tantangan sedikit di ternak kambing. Saat ini harga ternak kambing hari ini yang kita beli 1 juta, yang kita beli waktu 2-3 tahun lalu itu sekitar 600.000, 700.000, hari ini harganya sudah 2 kali lipat. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun, setahun 2 tahun. Harganya 607.000 sekarang sudah jadi 1,2, 1,4 juta. Dengan jenis ternak yang sama, besar ternak yang sama, umur ternak yang sama. Kenapa itu terjadi? Karena kelangkaan. Kemudian yang kedua karena proses transportasi yang dibatasi. Apakah ini menjadikan kita ciut nyalinya untuk beternak? Tidak, saya kira justru ini menjadi peluang yang besar untuk kita. Betul. Karena ada margin yang sangat besar di situ, ada pertambahan nilai yang sangat besar yang hanya disebabkan oleh waktu dan kesempatan untuk melakukan peternakan yang baik. Good farming practices. Ketika itu diterapkan, Anda bisa lakukan, maka bisalah kita buktikan itu. Nah, di 2023 ini, ketika ketemu tantangan dunia peternakan yang demikian besar, kemudian keinginan Fakultas Peternakan dalam hal ini menyediakan sistem pendidikan yang berorientasi bagaimana menghasilkan peternak-peternak unggul dari usaha peternakan yang dari pendidikan peternakan yang kita lakukan, itu menjadi saya tidak mau mengatakan ini mimpi karena ini sebentar lagi mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ya, tetapi minimal best practice-nya
Dan bukan cuma best practice, ada istilah baru itu, bukan istilah baru sih, tetapi next practice. Karena best practice itu only good for this time, but best practice saat ini belum tentu best practice di 2023. Sehingga yang kita harus pikirkan adalah di 2023 itu adalah next practice-nya apa. Di tahun 2023 itu orang harus beternak dengan cara apa? Sudah diproyeksikan apa-apa saja. Dengan adanya best practice di 2022 misalnya. Atau experiences yang sudah kita lakukan di tahun 2022, kita melihat next practice peternakan yang pas itu di 2023 seperti apa. Jadi sifatnya sangat reflektif. Iya, betul. Sangat reflektif dan tentu harus visioner. Utamanya memenuhi kebutuhan konsumen, kan begitu. Betul, dinamika. Kalau Pak Habibie itu selalu ngomong start from the end. Jadi ketika Anda mau memulai sesuatu, bisnis atau apapun, lihat ujungnya. Ujungnya butuh apa? Ujungnya butuh ini. Ya sudah, Anda bergerak, tarik talinya ke belakang sesuai dengan ujung itu. Jangan Anda mulai dari belakang, terus ketika ditarik talinya ke depan, ternyata miring. Nah, itu nggak boleh. Harus ada riset ke end usernya. Pasti, itu mesti. Betul, Pak. Jadi dari tantangan-tantangan itu, Pak, seperti misalnya bagaimana mobilitas ternak tetap berjalan walaupun meskipun menghadapi penyakit-penyakit itu, dan juga bagaimana generasi peternak ini semakin banyak. Menurut Bapak, apa sih strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjawab hal tersebut? Saya kira itu pertanyaan cerdas ya, dan perlu saya perbaiki duduk saya untuk menjawabnya. Karena ini lebih pertama tentunya adalah menyiapkan orangnya. Jadi dan itu sudah pasti ada, karena di Fakultas Peternakan itu kan setiap tahun kita mengeluarkan sekitar 250 orang sarjana peternakan. Anda bisa bayangkan dengan jumlah sebanyak itu kan, kalau dia lepas begitu saja maka susah. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan kawah candra di mukanya. Jadi sebelum mereka keluar menuju ke sana, maka harus ada tempat dia. Kalau mungkin Anda nggak tahu lah, saya nggak tahu kalau Lisani di generasi saya itu kita sangat familiar di buku di majalah Ananda itu cerita tentang Gatot Koco dan Bratayuda dan segala macam kan. Mungkin nggak tahu lah, belum sampai. Tetapi itu sebuah legenda yang menunjukkan seorang Gatot Kaca dipersiapkan untuk melawan musuh, melawan lawannya dengan ditempa oleh Prabu Kresna dengan jangka waktu yang sangat singkat. Tapi betul-betul dia ditempa di kawah candra di muka yang sangat berkecamuk, sangat luar biasa, melebihi ekspektasi dan harapan orang-orang. Jadi dalam jangka waktu semalam 2 malam digembleng, jadi dia dan bisa melawan. Nah itu. Nah, Fakultas Peternakan untuk mencapai menggelorakan ini itu harus punya ini, kawah candra di muka ini. Bagaimana menyiapkan format pembelajaran, format pendidikan, format bagaimana orang memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang menyiapkan mereka untuk siap ke sana. Kalau istilah pembelajarannya namanya teaching industry. Jadi bagaimana industri itu didekatkan dengan pendidikan, ataupun pendidikan didekatkan dengan iklim industri, sehingga anak-anak itu tidak belajar hanya pada skala lab atau skala kecil atau skala apa. Kasarnya gini, kalau Anda Aulisani mau bikin bakso di lab 2 kilo, misalnya kita bikin, mau salah mau benar nggak ada masalah kan? Tapi kalau Anda belajar di teaching industry, di MBC misalnya, Anda belajar bikin bakso, 1 kali adonan itu 30 kilo. 30 kilo itu kali 50.000 lah modalnya kan, 1,5 juta. 1 kali kita jalan rugi kita, ya kan, siapa yang menanggung ruginya? Sehingga apa esensinya? Anak-anak itu sebelum dia terjun melakukan itu, SOP-nya sudah harus hatam. Tidak ada lagi SOP industrinya, sudah harus hatam mereka. Dimulai dari ini menuju ke sini, proses begini, outputnya begini. Kalau tidak susah. Itu teaching industry. Tapi saya membuat mengambil istilah kawah candra di muka itu gitu. Karena itu yang lebih pas gitu. Maksudnya menurut saya bahwa tidak hanya SOP sebenarnya yang harus diajarkan, tetapi mentality,
kemudian morality, kemudian bagaimana attitude mereka, siap untuk attitude industri, siap untuk attitude menghadapi generasi next practice itu yang tentu berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ya kan? Tentu berbeda dengan situasi penyakit yang ada, sehingga dia tidak hanya diajarkan bagaimana good farming practices, tetapi juga bagaimana mengawal ini itu bisa berjalan. Ini kelihatannya ideal, dan memang seorang visioner itu harus berpikir ideal, kan? Nanti setelah itu baru kita reduksi dengan constraint-constraint yang ada. Bagaimana memulainya? Kan itu yang pertanyaan Aulisani tadi. Saya tadi belum menjawab itu, tapi saya baru mau menjawab itu. Bagaimana memulainya? Maka kita harus memulainya dengan membuat kantong-kantong kawah chandra di muka itu. Dan tentu tidak semua orang nanti akan tiba-tiba nyemplung ke situ, tidak mungkin. Maka kita akan bukan pilih, tetapi akan tiba waktunya terseleksi anak-anak yang siap masuk ke situ, dan anak-anak ini nanti akan kita harapkan menjadi role model bagi yang lainnya. Jadi kawah chandra di mukanya harus ada, itu strateginya ya. Artinya konsep-konsep teaching industry tadi itu mendekatkan industri itu kita sudah punya beberapa. Ada Close House, ada MBC, ada ini ada kerjasama dengan Enalfarm dengan teman-teman di BSI dengan lasisnya itu untuk lembaga amil sakatnya untuk membangun industri peternakan yang business scale. Nah, nanti anak-anak masuk ke situ. Kemudian apakah dia akan rugi dengan effortnya di sana, untuk utamanya terkait dengan waktu kuliahnya? Tidak, karena dia akan masuk pada pengakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi meskipun mereka mengambil pengalaman di luar kampus, tetapi itu bisa kita hargai sebagai kegiatan akademik. Dengan melakukan konversi, melakukan penyetaraan mata kuliah. Misalnya dia ngambil ternak potong, dia ambil di penggemukan sapi potong misalnya, yang skalanya 100 ekor misalnya. Nah di situ kan ada manajemen, di situ ada produksi, di situ ada penyakit, di situ ada sumber daya manusia, di situ ada pakan, di situ semuanya ada. Nah, tinggal kita bikin rubriknya, kita bikin evaluasi prosesnya, kemudian kita bisa mengkonversi proses pembelajaran yang dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan ke mata kuliah. Itulah filosofi yang saya sampaikan tadi di perubahan yang terjadi di 2022 itu dari penyatuan akademik dan kemahasiswaan. Jadi menyatukan aktivitas di luar kampusnya, kaitannya dengan MBKM ya, aktivitas di luar kampus itu menjadi bagian dari proses akademik. Kalau di zaman saya dulu, di zaman saya dulu kita keluar magang di industri itu artinya wasting time di akademik, meskipun di skill tidak, tetapi di akademik pasti kita rugi. Kenapa? Karena tidak ada pengakuan mata kuliahnya. Sekarang tidak bisa begitu. Begitu dia keluar, bikin rubriknya, bikin penyetaraannya, konversi masuk mata kuliah, udah gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian beranjak dari situ Pak, bagaimana Bapak melihat optimisme di tahun 2023 ini dalam bidang peternakan? Ya, peternakan itu kan part of basic need, jadi bagian dari kebutuhan dasar dari manusia. Selama ada manusia pasti dia ada, tidak mungkin tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, peternakan itu salah satu ciri bahwa orang yang banyak mengkonsumsi protein hewani, termasuk orang yang punya kemampuan ekonomi yang lebih baik, karena disparitas harga dari daging ayam biasa dengan daging ayam yang luar biasa, organik dan semua itu kan sangat tinggi, sangat jauh. Daging yang kualitas biasa dan kualitas tinggi kan disparitasnya sangat jauh. Artinya apa? Orang yang mampu mengkonsumsi ini pasti ekonominya cenderung akan semakin lebih baik. Kemudian jangan lupa protein dari produk peternakan, daging, telur, susu, itu protein yang kualitasnya bagus. Artinya apa? Ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dari segi kemampuan berpikir segala macam. Itu terkait dengan itu. Sehingga pasti kita optimis. Nah, tinggal sekarang bagaimana strategi tadi yang saya cerita di pertanyaan Anda yang ketiga itu bisa kita implemented, bisa bekerja betul, kemudian dia bisa mencapai
target itu. 2023 itu terlalu pendek sebenarnya. Karena itu hanya kan 365 hari. Dikurangi dengan waktu tidur kita kan setengahnya ya. Berarti tidak sampai 170-an hari kita akan bekerja dengan baik untuk mencapai itu. Tapi bahwa spot next practice itu kita akan ciptakan, kemudian role modelnya akan kita hasilkan di 2023 ini, sehingga di tahun-tahun berikutnya dengan adanya role model ini maka orang akan memotret itu, kemudian mereplikasi itu, menduplikasi itu, dan mendifusikannya dengan baik. Kita berharap begitu. Oke. Mungkin untuk terakhir Pak, ada closing statement sedikit. Saya kalau disuruh closing statement berat ya, karena biasanya closing statement itu harus pendek, padat, dan jelas. Nah, saya paling susah berbicara pendek. Saya hanya sampaikan begini, bahwa teman-teman mahasiswa peternakan dan insan peternakan, optimislah. Sekarang ini Anda dicari, Anda di mana? Maksudnya jangan sampai yang bercerita tentang best practice dan next practice itu adalah orang yang tidak kuliah di Fakultas Peternakan. Jangan sampai. Karena kalau itu yang terjadi, muka kita mau ditaruh kemana ini, ya kan? Tolong, orang yang bercerita tentang best practice dan next practice di bidang peternakan adalah kita. Kita sendiri. Itu optimismenya. Artinya itu yang harus dicamkan dengan baik ke teman-teman, supaya apa? Supaya kita bisa melihat peternakan ini dengan menepuk dan saya sarjana peternakan. Oke. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi sangat-sangat inspiratif Pak. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu, tapi itulah benak saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kita tularkan, bisa kita kerjakan dengan baik lah. Amin. Ya. Mungkin sampai di sini saja ya Pak bincang-bincang kali ini, dan terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan, dan juga teman-teman penonton ya, terima kasih telah menonton. Untuk insan-insan peternakan di luar sana yang tidak mau ketinggalan info tentang peternakan, khususnya Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga tekan tombol loncengnya. Saya Aulisani Anissa, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.